good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online Minggu tanggal 19 Juli. Semua adalah karena kemurahan daripada Tuhan. God is good All the time. all the time. God is good. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dan semua diatur oleh Tuhan. Kita mau menyanyikan dulu sebuah nyanyian Allah kami, Tuhan kami, dan kita akan masuk di dalam doa untuk ibadah ini. Haleluya. Allah kami, Tuhan kami, dialah yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Tuhan kami,
Kami datang kepadamu mengucap syukur buat anugerah kemurahan Tuhan. Kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami masih dapat memuji-muji membesarkan nama-Mu, juga mendengarkan kebenaran firman Allah. Semua karena anugerah Tuhan. Engkau yang menentukan segala sesuatu, baik atau buruk, semua ada di dalam kuasa tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah merancang hal-hal yang jahat terhadap kami. Oleh sebab itu kami mau mengagungkan Engkau, muliakan Engkau di dalam ibadah online ini. Urapi kami semua ya Tuhan, yang melayani Tuhan di gereja ini, juga jemaat yang ada di rumah, bahkan di mana saja ibadah online ini dapat dilihat dan didengar. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulaikan ibadah online ini, dan kami alaskan semua hanya di dalam nama, di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji bagi Tuhan. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan dengan puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga membuat kita bersuka cita bersama-sama di dalam ibadah ini. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, mari kita menyembah, memuji Tuhan dari terbit matahari sampai matahari terbenam. Setiap hati kita senang. Haleluya. Dari terbit matahari sampai Tetapi ingatlah, di dalam kita menyembah dan memuji Tuhan di dalam dunia ini, ada satu tempat kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan menyembah memuji Tuhan selama-lamanya. Mari kita akan menunggu kedatangannya. Mari kita berjaga dan berdoa sehingga kita boleh sampai kepada hari itu, hari yang termulia yang Tuhan siapkan
buat umatnya. Oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Itu jaga, kita tidak tidur, kita tetap menyembah puji Tuhan. Oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Kiranya ini menjadi satu tujuan kita, doa kita, sehingga kita, nama kita, dan keadaan kita pun, hidup kita itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Hari itu tidak ada yang tahu, tetapi tanda-tanda zaman sudah memperlihatkan bahwa kedatangannya tidak lama lagi. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih bahwa Engkau masih memberikan kesempatan kepada umat-Mu, kepada sidang jemaat-Mu di GPD Anugerah Pondok Kelapa untuk mengikuti ibadah online ini. Tuhan, kami sudah masuk di dalam pertengahan tahun 2020. Kami berterima kasih apapun yang sudah terjadi dengan pandemi yang cukup panjang waktunya dan kami tidak tahu kapan selesainya, tetapi kami tahu bahwa bersama dengan Engkau kami selalu ada di dalam posisi yang menang. Kami bukan orang-orang yang dikalahkan oleh keadaan, tapi kami adalah umat tebusan-Mu yang selalu berkemenangan. Asalkan kami mau tinggal dekat dengan Engkau, asalkan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, maka
akan berbahagia. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima firman Allah. Setelah kami menyembah memuji Engkau ya Tuhan, kami percaya dan kami mau melangkah dengan iman bahwa satu waktu kami akan bertemu Engkau muka dengan muka. Dan saat ini marilah Tuhan, kenyangkanlah kami dengan firman-Mu. Beri kami pengertian, beri kami pencerahan lagi melalui firman Allah yang hidup. Kiranya Allah Roh Kudus akan menghibur kami apabila ada yang susah. Allah Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan baru untuk berjalan terus sampai pada akhir perjalanan kami, sehingga kami dapat bertemu Engkau muka dengan muka pada hari yang mulia itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan sebuah lagu yang indah sekali dari seorang kekasih kita, yaitu Sari Abigail. Nyanyian ini adalah pengalaman hidupnya dengan keterbatasan yang dia harus lalui, tetapi dia tetap mengucap syukur dan merasakan bahwa benar Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan dengan tenang dan menjadi berkat buat kita semua. Thank you.
sebelum kita masuk di dalam mendengar firman Tuhan, kami mau mengajak saudara sekalian menyanyi sebuah lagu lagi. Bersedialah dan penuh Roh Suci, jangan masuk dalam dunia yang gelap. Yang setialah luput dari bahaya, bersedialah dan penuh Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan, masih di dalam ibadah online ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Kita berada di hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Nah, kita sudah memuji-muji Tuhan, menyembah kepadanya. Saatnya saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita dapat hidup sesuai dengan firman Allah. Kita membuka Alkitab kita di dalam suratan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga pada bagian A saja atau tidak seluruhnya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga, ya. Kalau judul Alkitab kita di tangan saudara masing-masing, ya, judulnya adalah tentang berjaga-jaga, ya. Dan 1 Tesalonika 5 ini adalah lanjutan daripada 1 Tesalonika 4. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan sampai 18 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan yang tidak ada seorang pun yang tahu, ya, tetapi firman Allah sudah menyatakan bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Sekali lagi saya katakan, tidak ada orang yang tahu, siapapun tidak ada. Nah, masuk di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, judulnya adalah tentang berjaga-jaga. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun di rumah atau di mana saja saudara berada, tema kita adalah supaya kita berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu adalah waspada, ya, supaya kita dapat jumpa dengan Tuhan kelak. Ya, di ayat 3 atau saya baca mulai dari ayat 1 dikatakan begini. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu,
kedatangan Tuhan, kapan waktunya, kapan masanya, kapan zamannya, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, ayat 3 berkata begini, ini yang saya ingin angkat, ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan dan seterusnya. Jadi tema saya pada pagi hari ini adalah tentang kalau ada orang yang berkata damai, aman, ya, maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan, kata firman Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa kalau saya mempelajari Alkitab, ya, tidak ada kedamaian yang abadi, tidak ada keamanan yang abadi selama kita berada di dalam dunia ini. Memang di masa COVID ini, ya, di masa pandemi ini, orang merindukan damai, orang merindukan aman. Ya, sekarang kita sudah banyak dengar, oh di sini aman, di situ aman, ya. Oh di gereja kami aman, di rumah kami aman, oh di tempat kami aman. Ya, tapi saya rasa bahwa firman Allah yang paling benar, ya. Sebab dikatakan ketika mereka berkata damai dan mereka berkata aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Nah, oleh sebab itu, ya, saya ingin melihat beberapa ayat terlebih dahulu, ya, tentang berjaga-jaga. Ya, kita harus berjaga-jaga, saudara-saudara, ya. Misalnya di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, ya, ketika Yesus berdoa dengan beberapa muridnya, kita semua sudah kenal ayat ini, dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi saya kira kita perlu banyak berjaga-jaga dan berdoa, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Rupa-rupanya kalau kita tidak berjaga dan tidak berdoa, kita bisa jatuh di dalam pencobaan. Nah, pencobaan itu berbagai-bagai pencobaan, saudara-saudara, di dalam dunia ini. Dan lanjutnya dikatakan, roh itu penurut dan roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, jadi kita perlu berjaga-jaga di hari-hari ini. Ya, kalau saya lihat lagi beberapa ayat, misalnya, ya, tentang berjaga-jaga di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, ya, Injil Matius pasalnya yang ke-24 di ayat yang ke-42 dikatakan begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, ya, kalau kita tahu misalnya bahwa malam ini ada pencuri yang akan datang, ya, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 14, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam surat Tesalonika tadi, tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang kita alami damai terus. Ya, bahkan kalau saya lihat di pasalnya yang ke-25 dari Injil Matius,
Ya, ketika ada 10 anak darah yang mempunyai persiapan minyak dan 5 anak darah yang bodoh itu tidak punya persiapan, ya, dikatakan begini di ayat yang kelima. Saya ambil sedikit, saudara baca saja ayat-ayat selanjutnya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, yang mereka sedang menunggu mempelai datang, akhirnya mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kita semua tahu ceritanya atau tahu arti rohani tentang waktu tengah malam. Ya, kita berada di dalam suasana atau situasi rohani, berada di tengah malam, ya, sudah berada di ujung daripada akhir zaman. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga, ya. Lagi kalau saya baca bahkan di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, 2 Petrus pasalnya yang ketiga dikatakan begini. Di ayatnya yang ke-10, 2 Petrus pasal 3, di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, akan tidak berbekas lagi, saudara-saudara. Jadi kalau melihat ayat ini, ya, dibanding dengan COVID-19, dibanding dengan masa-masa pandemi ini, tidak sebanding dengan apa yang firman Allah katakan, kalau pada hari Tuhan itu tiba seperti pencuri. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah saudara berada di rumah atau di mana saja saudara berada, marilah kita terus berjaga-jaga. Ya, sebab kita tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, tanda-tandanya sudah ada, saudara-saudara, tetapi tidak ada yang dapat memastikan kapan dia datang. Ya, tapi tanda-tandanya sudah nyata. Itu sebabnya dikatakan dia datang seperti pencuri. Nah, kita perlu berjaga-jaga, ya, di dalam dengan doa dan juga dengan setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan. Jadi saya kembali kepada suratan Tesalonika tadi, dikatakan kalau ada orang berkata damai, orang berkata aman, maka tiba-tiba akan ditimpa oleh kebinasaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita semua mengharapkan supaya nanti pemerintah berkata barangkali aman, ya, sudah boleh beribadah kembali, ya, kita boleh beribadah kepada di gereja lagi. Kita juga mungkin akan memasuki situasi yang new normal, ya. Tapi biarlah kita terus berjaga-jaga, ya, sebab sekali lagi saya katakan di dalam dunia ini tidak ada tempat damai abadi. Di dunia ini pun tidak ada tempat yang aman untuk seterusnya, ya. Oleh sebab itu kita harus terus berjaga, berdoa. Walaupun nanti sudah mendapatkan kelonggaran, kebebasan untuk kita jumpa satu dengan yang lain, juga semua sudah dibuka, gereja-gereja sudah dibuka, semua mungkin aman, semua sudah terlepas. Marilah kita tetap berjaga-jaga, ya, sebab kita tidak tahu, ya, kapan Tuhan mau datang, ataukah kapan dikatakan seperti ayat ini, apabila mereka berkata
mereka berkata aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, jadi mari. Nah, saya mau memberi contoh, saudara-saudara, beberapa contoh di dalam Alkitab, ya, tentang apa artinya berjaga, saudara, ya, apa artinya berjaga. Saya ambil contoh terlebih dahulu di dalam Markus pasalnya yang keempat. Ini ayat-ayat yang sudah kita kenal, ya. Markus pasalnya yang keempat. Ketika murid-murid itu, ya, Markus pasal yang keempat di ayat 36 mulai, ini cerita yang sudah sering kali kita dengar, ya, tetapi kita melihat murid-murid itu tidak berjaga, ya. Ayat 36 berkata begini, ayat 35 maksud saya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, ya, kita juga berada di hari yang sudah petang, ya. Artinya, arti rohaninya ini sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus mau datang, ya. Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kata seberang itu secara rohani itu artinya bahwa dunia ini bukan tempat kita, saudara-saudara, bukan tempat kita abadi, ya, yang kita cari damai, cari aman, saudara-saudara. Kalau saya membandingkan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, saudara-saudara, dikatakan bahwa kita ini adalah warga negara sorga, ya. Kita memang berada sekarang di Indonesia, kita warga negara Indonesia secara duniawi, ya. Tetapi satu waktu ketika kita tinggalkan dunia ini, maka Filipi pasal 3 ayat 20 akan digenapi bahwa kita ini adalah warga negara sorga, ya. Kita akan jumpa dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Itu sebabnya Yesus berkata, mari kita ke seberang. Mari biarlah hati kita juga selalu berkata bahwa satu waktu saya akan pergi ke seberang. Saya baca lagi di ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Jadi murid-murid itu membawa Yesus ke dalam perahu, ya. Saya sudah pernah jelaskan, saudara-saudara, di Alkitab Bode terbitan tahun 40, ya, tahun 40 dikatakan bahwa mereka membawa Yesus seada-adanya, ya, tidak serius membawa Yesus. Lanjut dikatakan, jadi mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Yesus dibiarkan duduk di situ, ya. Lanjut di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur dan mereka ketakutan. Sebab apa? Kalau kita baca selanjutnya, Yesus itu dibiarkan tidur. Nah, apa yang kita menarik di sini adalah mereka seakan-akan membawa Yesus merasa seperti aman, saudara-saudara. Tapi rupa-rupanya Yesus tidak ditaruh pada porsi yang benar. Dia hanya disuruh duduk di situ, kemudian Yesus tertidur, ya. Mereka juga membawa Yesus seada-adanya, merasa aman, merasa damai ada Yesus di situ. Mungkin kita juga seperti itu, saudara-saudara. Saudara merasa mungkin di rumah itu lebih aman, ya. Jangan kemana-mana. Memang selalu dihimbau jangan kemana-mana, tinggal di rumah saja, sebab di rumah itu aman. Tapi saya ingin katakan, jangan pernah merasa bahwa selama kita ada dalam dunia ini ada tempat yang aman. Firman Allah mengajar kepada kita, ketika kita mau mencari aman, duduklah di bawah kaki Yesus. Di situ adalah tempat yang aman. Dan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan damai, memberikan
merasa aman. Jadi murid-murid ini di dalam Markus pasal 4 seakan-akan merasa ada Yesus di situ. Ya, aman. Mereka seperti acuh. Yesus dibiarkan duduk, akhirnya dibiarkan tidur. Tapi firman Allah berkata, tiba-tiba mengamuklah taufan. Tanpa mereka sadari, mengamuk taufan. Sehingga kita tahu jalan ceritanya. Mereka ketakutan. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Akhirnya Yesus bangun dan berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Dan ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, karena mungkin mereka merasa aman ada Tuhan, tapi Yesus sama sekali tidak berfungsi di kapal itu, di perahu itu. Nah, biarlah kita juga sadari, ya, banyak orang berkata di rumah itu aman, jangan keluar-keluar, tinggal saja di rumah, aman. Tapi saya ingin katakan, kalau Yesus tidak berfungsi dalam rumah kita masing-masing, dalam kehidupan kita masing-masing, hati-hati bisa terjadi. Tiba-tiba datanglah kebinasaan, datanglah angin ribut, datanglah masalah, datanglah penyakit, saudara-saudara. Sebab saya katakan tadi, tidak ada yang aman di dalam dunia ini. Ya. Kemudian di ayat yang ke Lukas pasal 12, mari kita melihat, ya, contoh-contoh orang merasa diri aman. Ya, kita tahu ceritanya dalam Lukas pasal 12 berbicara tentang seorang kaya yang bodoh. Kita semua tahu, saya tidak usah jelaskan secara terperinci. Tapi orang kaya ini merasa banyak hartanya. Dia bingung mau bikin apa dengan harta ini. Kemudian dikatakan begini di Lukas pasal 12 ayat 18. Lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dia pikir seperti itu. Wah, ini mesti bikin lebih besar ini, ya, supaya dia bisa menimbun semua barang-barang. Ayat 19 berkata begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Mungkin kita juga berpikir seperti ini. Kapan COVID ini akan berakhir? Kapan pandemi ini akan berakhir? Tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin kita berpikir kalau begitu kita harus kumpulkan sebanyak-banyak harta. Ya. Bahkan orang akan berkata, mungkin ada yang berkata mungkin akan terjadi kerusuhan dan lain-lain sebagainya. Bisa saja terjadi, saudara-saudara. Kemudian orang mengumpulkan harta, mengumpulkan barang, memperbesar gudangnya. Ayat 19 saya bacakan sekali lagi. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Mungkin ada yang berpikir, waduh, ini COVID ini mungkin tahun 2021 barangkali. Ya, ada yang bilang 2022, ada yang bilang terus. Ya. Nah, dia menimbun barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Nah, orang kaya yang bodoh berkata, ini saya udah aman nih, ya, saya udah damai nih, udah aman ini, semua sudah tersedia. Mau jadi apa kayak saya udah gak takut, semua sudah tersedia kok. Ada orang mungkin yang berpikir seperti itu, mengantisipasi, tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Kemudian dia timbun barang, dia perkaya supaya aman. Tiba-tiba firman Allah berkata, ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Jadi
mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita jangan menjadi orang yang bodoh di dalam Tuhan. Ya, firman Allah berkata, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk mengantisipasi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua yang tidak ada seorang pun yang tahu, ya, kita perlu menjadi kaya di hadapan Tuhan, kaya di dalam Tuhan, bukan kaya di dalam dunia ini kemudian kita merasa aman, damai. Ya, saya ambil satu contoh lagi. Misalnya di dalam kitab Wahyu, semua juga sudah tahu kisahnya ini, ya. Wahyu pasalnya yang ketiga, ya, kita tahu ceritanya bahwa jemaat di Laodikia, ya, jemaat di Laodikia. Saya melihat di sini Wahyu pasal 3 jemaat di Laodikia dikatakan begini di ayat 16 dan ayatnya yang ke-17, ya, jemaat di Laodikia dikatakan ayat 15 dikatakan begini, Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, COVID yang berkepanjangan ini, pandemi yang berkepanjangan ini bisa membuat kita suam. Panas tidak, dingin tidak. Artinya panas kepada Tuhan enggak, dingin juga tidak. Sehingga ayat 16 berkata begini, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini satu pernyataan Tuhan yang begitu menyakitkan, saudara-saudara, yang begitu membahayakan. Kenapa? Sebab ayat 17 berkata begini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi jemaat di Laodikia ini merasa diri kaya dan terus berusaha untuk menambah kekayaan seperti di Lukas pasal 12 tadi, orang kaya yang bodoh. Sehingga mereka pikir dengan kekayaan yang mereka punya itu membuat mereka aman, membuat mereka damai. Sehingga udahlah, kita terhadap Tuhan udahlah suam-suam kuku aja deh. Ya, percaya enggak, ya kita pokoknya usahakan supaya kita semakin kaya. Tapi firman Allah berkata, aku memuntahkan engkau. Kata memuntahkan itu artinya sesuatu yang menjijikkan Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan sudah jijik kepada kita, waduh, apa jadinya dengan hidup kita? Ya, kita harus belajar supaya kita menyenangkan Tuhan, dan Tuhan pun senang kepada kita. Oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Saya melihat lagi beberapa ayat, saudara-saudara, tentang orang merasa aman, ya, merasa aman kemudian dia lengah, ya. Misalnya di dalam, ya, tunggu saya cari dulu, saudara-saudara, di dalam Hakim-Hakim, di dalam Hakim-Hakim, nah, dia ini Hakim-Hakim, saudara, ya. Tunggu sebentar, ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 8, ya, saudara baca saja, ya, supaya saya tidak kehabisan waktu.
Dikatakan waktu orang Median itu dikalahkan dan raja-rajanya dibunuh. Saya baca mulai dari ayat 10. Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur banyaknya. Yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Jadi saudara bisa baca bahwa ini orang-orang ini yang setelah berperang sekian ratus mati, ini yang masih sisa, saudara-saudara. Ya, yang masih sisa. Saya baca di ayat 11. Dikatakan begini, Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah. Jadi rupa-rupanya orang-orang ini yang kalau kita baca ayat-ayat awalnya dikatakan dalam kelelahan karena perang, sehingga mereka lebih baik berdiam di kemah-kemah. Mereka istirahat barangkali. Mereka mungkin merasa aman. Tiba di kemah ini bisa istirahat. Firman Allah berkata, sekali lagi saya bacakan ayat 11. Gideon maju melalui jalan-jalan orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yohbeha, lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, ya, kita melihat di sini ada tentara-tentara yang sudah lelah, ya, lelah berperang, banyak kawan-kawannya yang sudah mati, sehingga mereka sampai di kemah. Mungkin mereka beristirahat dan berkata, ini tempat aman, ini tempat damai. Tiba-tiba, ya, dipukul habis oleh Gideon. Ya, mari saudara-saudara, mungkin kita juga merasa, jangan sampai kita merasa bahwa ya, sudah banyak orang mati, ya, banyak yang kita dengar berita-berita yang menyeramkan, tapi puji Tuhan kita ada di kemah, kita rasa aman, kita ada di rumah rasa aman, ya. Tiba-tiba di sini dikatakan, ya, Gideon maju dan kemudian membunuh mereka semua, orang-orang yang merasa aman di kemah. Ya, jadi kita lihat sekali lagi bahwa kita perlu terus berjaga-jaga. Saya ingin baca lagi tentang Yunus, saudara-saudara. Ya, semua tahu tentang ceritanya Yunus. Rupa-rupanya Yunus ini lari, ya, lari daripada panggilan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa Tuhan suruh pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, di ayat 2 Yunus 1, ya, untuk berseru kepada mereka untuk bertobat, ya. Tapi ayat 3 berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dia disuruh ke Niniwe untuk bersaksi, untuk ceritakan kehebatan Tuhan, tapi dia justru lari ke Tarsis. Kita baca selanjutnya, ya, dia naik kapal, dia bersembunyi di bagian paling bawah dari kapal. Saudara baca ceritanya, ya, dia bersembunyi di paling bawah, seakan-akan tidak ada lagi yang bisa melihat. Mungkin dia berkata, wah, di sini paling aman nih, daripada saya susah-susah harus pergi ke Niniwe. Saya mau lari aja, saya bersembunyi, ya. Ayat 4 berkata begini, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada awaknya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling
dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, jadi berarti Yunus ini merasa, waduh, aman di sini nih. Ya, aman di sini. Dia bisa tidur sampai nyenyak. Ayat 6, datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Dan saudara baca selanjutnya, akhirnya Yunus dibuang ke laut, ya, dan ditelan oleh seekor ikan besar. Tetapi dia mendapat kasih karunia dari Allah kembali ketika dia berseru kembali kepada Tuhan, ketika dia berjaga-jaga kembali di perut ikan, ya, dan dia berdoa kepada Allah, dan Allah memberikan dia jalan keluar lagi. Jadi kita melihat di sini, jangan pernah merasa aman, ya, seperti Yunus ini. Dia rasa aman, tidak ada yang melihat, tapi mata Tuhan melihat ke segala penjuru, saudara-saudara, ya. Saya juga mau membaca lagi sekali lagi dengan cepat di Yesaya pasalnya yang ke-32, ya. Yesaya pasalnya yang ke-32. Ada kisah di sini yang berkata begini. Yesaya pasalnya yang ke-32 berkata begini. Yesaya 32 ayatnya yang sebentar, ya, yang ke-9 saya baca, ya, sebagai ayat-ayat terakhir, ya. Yesaya pasalnya yang ke-32. Saya baca mulai dari ayat yang ke-9. Mungkin saya tidak baca seluruhnya, tapi dikatakan begini, ayat 9. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram. Ini berbicara tentang gereja Tuhan yang mungkin merasa hidup aman, ya, sehingga rasa ada di zona nyaman. Ya, udah gak perlu repot-repot begini, udahlah kita begini aja lah, ya. Bangunlah, dengarkanlah suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tentram. Perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Dan saudara baca selanjutnya, mungkin ada orang-orang yang sudah rasa begitu aman, ya, begitu nyaman, sudahlah begini aja terus. Mari saudara-saudara, ya, Yesaya pasalnya yang ke-60 berkata, ya, ayat-ayat yang sudah kita kenal. Yesaya pasal yang ke-60 berkata, ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Allah Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan kita mau tetap tinggal di zona nyaman kita, ya. Tapi dikatakan Tuhan mau supaya kegelapan dunia ini, ya, dengan adanya COVID yang berkepanjangan ini, mungkin orang-orang sudah banyak yang putus asa, seperti sudah kehilangan iman, kehilangan sukacita. Nah, firman Allah berkata, saudara dan saya, ya, yang diurapi oleh Tuhan, ya, yang dikuasai oleh Roh Kudus, firman Allah berkata, bangkitlah dan jadilah terang, sebab
terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Mari kita periksa diri kita, ya, ada kemuliaan Allah di dalam hidup kita yang harus kita terangi dunia yang semakin gelap ini, ya. Jadi saya harap kita berdoa, ya, kiranya Tuhan memberi kita keberanian, ya, untuk melangkah dengan iman kepada Tuhan. Ya, jangan kita pikir bahwa di rumah aja aman kok, ya. Tapi kita sudah baca bahwa tidak ada yang aman di dalam dunia ini. Tidak ada yang damai di dalam dunia ini kecuali kita ada di dalam Tuhan. Kita berdoa, saudara-saudara. Saya rindu, ya. Kami sudah berdoa bersama bahwa kami rindu untuk di bulan Agustus yang akan datang, di awal Agustus. Saya melihat kalender tanggal 2 Agustus, ya, hari Minggu. Mari kita bersama-sama sehati berdoa kepada Tuhan, biarlah ibadah di dalam gereja itu bisa dibuka kembali, ya, dibuka kembali sambil kita melangkah dengan iman, juga sambil kita mempersiapkan. Kita juga harus menghormati pemerintah, saudara-saudara. Jadi peraturan pemerintah untuk protokol hidup sehat, ya, dan juga untuk mematahkan corona ini kita genapi, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita genapi peraturan pemerintah, dan mari kita beribadah kembali kepada Tuhan. Kita bersorak-sorai, kita angkat puji Tuhan, agungkan Dia, ya, dan kita akan melihat mujizat-mujizat, bahkan Tuhan akan berperang ganti kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita mau terus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga sambil berdoa dan juga melangkah untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada dunia yang sudah gelap ini. Bangkitlah dan jadilah terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita telah memuji-muji Tuhan. Kita telah dilengkapi dengan kebenaran firman Allah. Biarlah kita tetap berjaga-jaga, ya, sebab kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Tapi bersama Tuhan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, mari kita tetap doakan pemerintah dan para medis, dan kami juga mendoakan saudara-saudara yang ada di rumah. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan biarlah kami mau terus melayani, menyenangkan hati Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak, mengakhiri ibadah kita. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau sudah tolong kami, ya Tuhan, sehingga ibadah ini dapat kami akhiri dengan kemurahan daripada Tuhan. Tetap kami berdoa buat pemerintah dan juga para medis yang masih bekerja keras. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, dan Tuhan campur tangan sepenuhnya. Biarlah COVID ini dapat dipatahkan Tuhan, dan kami dapat beribadah kembali kepada Tuhan dengan jumpa satu dengan yang lain. Terima kasih. Berkati jemaat yang ada di rumah. Berkati kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan. Kuatkan yang lemah, ya Tuhan. Hiburkan yang susah, ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan, memuliakan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bahkan apa saja yang mereka kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang mengambil bagian di dalam acara ini, dalam ibadah kami, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, Tuhan lawati dan memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami semua. Kami serahkan hari-hari ke depan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua jadi untuk hormat kemuliaan dari nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Tuhan kita sangat ajaib. Nyanyikan lagi nyanyian ini. Haleluya. Karena dengan sekejap kedengaranlah